Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, dengan komunitas kami. Semua ini karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kebiasaan kami Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak berkenan ini Tuhan dan tidak menyenangkan kami. Kami mau tetap bersyukur kepadamu. Kami mau memujimu, menyembahmu senantiasa Tuhan. Bahkan kami mau mendengar suaramu ya Bapa. Karena firman-Mu Tuhan, itulah kekuatan kami. Itulah yang memberikan kami Tuhan semangat, memberikan kepada kami Tuhan keyakinan, percaya Tuhan untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Engkau berdaulat atas seluruh hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di mana tempat lain. Pagi hari ini kami bersama-sama kita boleh beribadah kepada Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Tak terasa sudah 2 mingguan kita mengikuti himbauan pemerintah untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan juga beribadah di rumah. Harapan kami, Bapak Ibu sekalian jemaat Abalaf KTC dan JGC selalu ada dalam keadaan baik dan sehat. Keluarga-keluarga semakin menyatu dan harmonis, mesbah keluarga terbangun, begitu juga dengan komsel-komsel dan kompak-kompak, semakin solid, semakin sepakat di dalam Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bersama, dampak dari COVID-19 ini begitu dahsyat, menggoncangkan seluruh dunia. Semua sendi kehidupan digoncangkan, baik politik, sosial, budaya. Seperti kita ketahui di Indonesia, ada beberapa rumah sakit yang menolak untuk pasiennya dibesuk. Bahkan orang-orang yang meninggal karena COVID-19 ini, keluarganya tidak boleh ikut untuk memakamkannya. Juga ada banyak pernikahan harus ditunda, tidak boleh bersalaman, apalagi cipika-cipiki, ya, yang adalah budaya kita, saudaraku. Nah, juga ekonomi tergoncang. Hari ini US dollar sudah mencapai 16.000 lebih. Banyak saham yang anjlok, banyak perusahaan-perusahaan dan pedagang-pedagang kecil yang juga kemudian mulai anjlok. Bahkan ada pedagang-pedagang keliling yang hari-harinya mereka hidup dari apa yang mereka jual. Itu pun juga sedang mengalami kesulitan. Kemarin saya bertemu dengan seorang pedagang keliling, kemudian dia bertanya, sepi sekali ya Pak, di mana nih orang-orangnya? Saya berkata ya, pemerintah kan menghimbau bahwa kita harus ada di rumah. Nah, dia berkata, kalau begitu bagaimana saya bisa makan dan keluarga saya? Saudara, inilah fakta, inilah keadaan hari ini. Ya, bahkan agama pun, saudaraku, ya juga mengalami goncangan. Saudara, bulan depan, saudara-saudara Muslim kita akan berpuasa. Saudara, kita perlu berdoa buat mereka, karena ketika berpuasa, tentunya daya tahan tubuh mereka menurun. Dan itu akan menjadi kesempatan atau menjadi peluang bagi virus COVID ini. Itu sebab kita berdoa supaya Tuhan kiranya memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya, supaya COVID ini bisa teratasi dalam waktu yang dekat ini. Data hari ini dari WHO, sudah 198 negara yang terinfeksi. Ada 400.000 lebih korban dan 21.000 korban yang juga meninggal. Namun juga kita bersyukur bahwa ada 100.000 lebih juga yang telah sembuh total. Nah, COVID-19 ini bagaikan sela, ya, di dalam Mazmur ada sela atau pause, ya, di mana kita harus stay at home. Dan semua ini diizinkan Tuhan untuk kita. Saya pikir ada tujuannya kita stay at home. Kita harus sela, kita harus pause sebentar semua kegiatan kita yang biasanya sehari-hari kita lakukan. Kenapa? Supaya kita bisa berdiam diri atau kita retreat sejenak. Ya, untuk kita bisa mengevaluasi dan menata kembali kehidupan pribadi kita, baik dalam hubungan dengan keluarga, suami istri, orang tua dan anak, kakak, beradik, mantu dan mertua, saudaraku. Bahkan juga hubungan kita dengan sesama di dalam komsel, dengan kompak, bahkan juga dengan orang-orang lain. Dan
yang terutama sekali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Inilah yang kita harus terus, saudaraku, ya, evaluasi, kita harus terus periksa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Nah, saya percaya di masa-masa Sela atau paus ini, saudaraku, ada banyak hal yang Tuhan sudah katakan kepada kita dan yang Tuhan akan terus nyatakan buat kita. Nah, hari ini saya ingin membagikan dengan saudara, Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan sudah nyatakan buat saya. Dan hari ini kita mau dengar bersama-sama apa yang Tuhan katakan. COVID-19 ini sekarang bukan lagi hanya sebuah virus penyakit, tapi sudah berubah menjadi satu roh ketakutan, roh yang mematikan. Ya. Nah, bagaimana seharusnya respon kita sebagai umat Tuhan dalam menghadapi penyebaran dan akibat dari COVID-19 ini? Nah, tema khotbah saya pagi hari ini adalah iman yang benar di dalam masa sukar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian siapkan Alkitab saudara atau Alkitab saudara. Saudara juga bisa siapkan catatan saudara supaya ada hal-hal yang mungkin nanti Tuhan bicara kepada saudara ketika ayat-ayat kita bicarakan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 1 mulai. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, saya tambahkan juga kepada jemaat Abalaf, KTC, JGC, dimanapun berada. Ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus percaya bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita dipilih Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan dari semula. Dan kita telah dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya kita bisa taat kepada Yesus Kristus, taat kepada firman-Nya. Saudaraku, maka kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan makin melimpah di dalam hidup kita. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi saudaraku, melalui ayat-ayat ini kita melihat bahwa Tuhan tetap menginginkan supaya kita memuji Dia, kita memuliakan Dia. Karena apa? Karena kita telah dilahirkan kembali. Kita telah memiliki satu hidup yang baru, hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, hidup yang dikatakan tidak bisa binasa, tidak dapat layu, tidak cemar, saudaraku. Apa yang bisa membinasakan kita? Tuhan berkata, aku adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan orang-orang yang diberikan Bapa kepada dia, tidak ada seorang pun bisa merebutnya. Tidak seorang pun yang bisa binasa. Melainkan beroleh hidup dalam berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya mari biarlah kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan di tengah-tengah situasi yang memang tidak mengenakan buat kita. Ya. Jadi tidak ada satu perkara pun yang bisa membinasakan kita, termasuk COVID-19 ini. Kita tahu bahwa daya mematikannya kecil, hanya penyebarannya begitu cepat. Ya, mohon maaf, permisi bicara. Jikalau Tuhan izinkan kita atau keluarga atau kerabat kita terinfeksi COVID-19, saya mau berkata saudaraku sesuai firman Tuhan ini, jangan takut. Tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Karena hidup kita
senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dunia ini tergoncang karena mereka tidak punya pengharapan. Harapan-harapan mereka kepada hal-hal yang duniawi semua sedang digoncangkan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Kristus yang tidak bisa tergoncangkan. Ibrani berkata, pengharapan itu adalah sebuah sauh bagi jiwa kita. Ya, saudara tahu sauh atau jangkar itu walaupun kecil tetapi penting buat sebuah kapal ketika berlabuh di laut. Sehingga kapal itu tidak terhanyut atau tidak terbawa ya oleh ombak, oleh gelombang kemana-mana, saudaraku. Dia bisa tetap tinggal di tempatnya karena ada sauh, ada jangkar. Tuh. Saudaraku, demikian pengharapan itu adalah sauh bagi jiwa kita. Jiwa kita akan tetap aman, jiwa kita akan tetap tenang ketika kita punya pengharapan, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ya. Saudara, karena tidak ada tempat di dunia ini yang aman buat kita berlindung. Semua dunia digoncangkan. Seluruh 5 benua digoncangkan. Amerika, Asia, Eropa, Afrika, Australia. Sudah digoncangkan. So, di mana kita bisa berlindung? Hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Satu-satunya tempat yang aman. Oh, tempat yang terbaik untuk kita berlindung di dalamnya. Ya, firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan memelihara kita karena iman kita, saudaraku. Saya baca kembali ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi saudaraku, betapa pentingnya hari-hari ini iman kita, saudaraku. Karena iman kita itulah yang membuat kekuatan Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Karena iman kita itulah kekuatan Allah memelihara kita, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau terus bangun iman kita. Ya, karena iman kita itu penting sekali. Ya. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan hari-hari ini? Bapak Ibu harapkan damai sejahtera, Bapak Ibu harapkan sukacita, Bapak Ibu harapkan ada segala yang baik, milikilah iman. Iman itulah dasar untuk kita menerima semua yang kita harapkan. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita percaya walaupun kita tidak melihatnya. Karena semua itu telah Tuhan sediakan buat kita. Semua perkara, semua berkat yang ada di sorga, Tuhan sudah sediakan buat kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara, penting untuk kita terus memelihara iman kita. Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, oleh sebab itu, marilah kita perbanyak waktu untuk membaca, merenungkan dan memproklamirkan firman Tuhan. Ya, mendeklarasikan firman Tuhan. The power of confession, saudaraku. Ada banyak ayat dalam firman Tuhan yang bisa kita deklarasikan. Seperti Mazmur 91. Ya, dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Walau 1000 rebah di sisimu, tetaplah engkau penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Saudara, iman bagaikan perisai. Dikatakan dalam Efesus, pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan setiap panah-panah api dari si jahat. COVID-19 inilah salah satu panah api si jahat. Kita bisa memadamkannya dengan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi mulailah hari ini, saudaraku, kita sepakat dengan keluarga, dengan komsel kita, saudaraku, untuk kita berhenti membaca, doakan memforat berita-berita yang menakutkan dari COVID-19. Sebaliknya, apa yang kita lakukan?
baca, renungkan, dan proklamirkan firman Tuhan. Dengan sesama anggota keluarga, juga dengan sesama anggota komunitas sel. Saudara bisa menggunakan ya teknologi hari ini, ada Zoom yang bisa kita pakai untuk kita bisa tetap berkoneksi dengan saudara-saudara kita. Wow, ya, puji Tuhan, semua ini Tuhan sediakan pada waktunya untuk kita boleh menghadapi situasi seperti ini. Nah, selanjutnya apalagi yang kita harus lakukan di masa sukar seperti ini? Dalam 1 Petrus ayat yang ke-6 berkata begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana mungkin secara manusia kita bisa bergembira ketika kita ada di dalam duka cita atau ketika kita ada di dalam masa yang sulit. Tetapi firman ini ya dan amin. Ya, bergembiralah, agaliau. Ya, seperti Yesus bergembira, dia melompat-lompat karena sukacita, saudaraku. Demikian juga seharusnya kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah masa yang seperti ini, kita tetap bersuka cita. Oh, kita bisa berlompat-lompat. Saudara tahu, kata ini adalah seperti, saudaraku, kita punya satu klub favorit, ya, sepak bola mungkin, saudaraku, yang kita begitu, ya, saudaraku, fans kepadanya. Ketika klub ini menang, kita bersuka cita. Bahkan kadang, saudaraku, kita tanpa sadar kita bisa melompat-lompat, saudaraku. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bergembiralah, saudaraku, ya, akan hal itu. Hal apa? Bahwa kita punya, saudaraku, jaminan hidup kekal. Kita sudah ada satu jaminan hidup. Hidup yang tidak dapat binasa. Hidup yang tidak dapat layu. Hidup yang tidak dapat cemar, saudaraku. Semua itu ada buat kita, saudaraku, di sorga. Sebab itu sebabnya dikatakan, kita tetap harus bergembira sekalipun sekarang ini seketika kita harus, ya, saudaraku, berduka cita. Hanya seketika. Ya, seketika artinya hanya sebentar saja, saudaraku. Kalau mungkin terasa lama, setahun, 2 tahun, tapi itu tidak sebanding dengan sukacita yang kekal nanti, saudaraku, di sorga. Amen. Ya, saudaraku, mari kita mau tetap bergembira, bersukacita. Katakan kepada sesamamu, katakan kepada anggota keluargamu, mari kita bergembira dan bersukacita di tengah-tengah masa sukar ini. Haleluya. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan begini, maksud semuanya itu, ya, semuanya itu adalah pencobaan-pencobaan, saudaraku, yang kita hadapi, yang kita alami sehari-hari, yang saat ini kita sedang hadapi. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maksud dan tujuan dari pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan kita hadapi adalah untuk memurnikan iman kita. Bahwa iman kita itu, saudaraku, perlu diuji kemurniannya. Karena iman kita itu lebih tinggi nilainya. Bahkan daripada emas murni. Emas yang harus, saudaraku, ya, dimurnikan dengan api. Bahkan mungkin 7 kali lipat, saudaraku, panasnya. Emas antam 909.000 per gram. Wow. Ya. Tetapi Alkitab berkata, iman kita jauh lebih tinggi nilainya. Itu sebabnya kita tetap mau bersuka cita, tetap memuji memuliakan Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Karena ini adalah sebuah ujian untuk iman kita. Ya, iman kita ini harus diuji, saudaraku. Ada banyak orang, ya, yang berkata aku percaya, mengaku percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya dia rapuh. Ya, dia bisa meninggalkan Tuhan, dia bisa menyangkal Tuhan karena pencobaan-pencobaan. Ya, contoh, ya, Petrus yang menuliskan firman ini kepada kita. 3 kali dia menyangkal Yesus. Padahal sebelumnya dia berkata, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku tetap akan mengikuti engkau. Bahkan aku mau mati buat engkau. Tapi ketika ada seorang hamba perempuan, ya, berbicara kepada dia, engkau pengikut
Ya, Yesus itu. Dia bilang, aku tidak kenal dia. Sampai 3 kali, saudaraku. Dan bahkan yang ketiga kali yang dicatat dalam kitab Markus. Yang Markus ini adalah, boleh dikatakan juga adalah Injil Petrus. Ya, Markus menuliskan ini dari cerita Petrus, saudaraku. Dan di dalam Markus 14, ya, ayat 70 dan 71 dikatakan begini. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea. Ayat 71. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Saudara, ayat ini pengalaman Petrus. Itu sebabnya dia bisa menuliskan ini buat kita. Bahwa iman kita perlu diuji, saudaraku. Ya, perlu ada pengujian. Bagaimana iman kita diuji? Yang melalui pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari hidup kita hari ini, saudaraku. Ya, COVID-19 ini juga bisa jadi salah satu, saudaraku, ujian buat iman kita. Saudara, ya, walaupun sebetulnya ujian iman ya, lewat COVID ini hanyalah baru pemanasan, saudaraku. Ibaratnya kalau sekolah, saudaraku, ini baru UTS, ya, ujian tengah semester. Ujian semesternya, ujian sesungguhnya masih nanti, saudaraku. Ya. Saya keingat ketika virus corona mulai muncul di Wuhan. Ya, dan waktu itu di Indonesia belum ditemukan virus corona. Banyak orang mendeklarasikan Mazmur 91. Ya, bahkan mereka memasang status ya di medsos. Jangan takut, Mazmur 91. Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika Indonesia mulai terdampak virus corona dan terlebih lagi penyebarannya begitu cepat, saya melihat status beberapa orang berubah dari Mazmur 91 menjadi Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara, saya mau jelaskan sedikit bahwa kata malapetaka di situ bukan sakit penyakit, bukan virus. Malapetaka itu adalah kata ra'a. Ya, itu artinya kejahatan, kejahatan moral, dosa, saudaraku. Artinya kalau kita tahu, saudaraku, di situ ada dosa, ada di situ ada salah kejahatan, jangan kita masuk ke situ. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 6. Saudaraku, bahwa kita tidak bisa bersatu, tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Apa kesamaannya antara Allah dengan berhala, saudaraku? Itulah maksudnya malapetaka di situ, saudaraku. Jadi bukan virus, bukan sakit penyakit. Ya, oke, kita lanjut, saudaraku. Jadi karena begitu takutnya orang, begitu khawatirnya orang, sehingga akhirnya juga terjadi perdebatan ya antara kelompok Mazmur 91 dan kelompok Amsal 22 ayat 3 ini. Ya, sampai kemudian ya saling menyalahkan, saling menghakimi, wah dan sebagainya, saudaraku. Oke lah, kita tetap, saudaraku, percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat atas kita. Amin. Justru, saudaraku, ada pesan-pesan yang kita sudah dengar bahwa inilah waktunya juga untuk kita bersama-sama menggenapi, saudaraku, Tuhan menggenapi Yesaya 60 dalam hidup kita. Ya, bangkitlah dan jadilah terang karena seluruh bumi dipenuhi atau ditutupi oleh kegelapan, saudaraku. Ya, inilah saatnya kita berdiri sebagai saksi-saksi Kristus. Saudaraku, jangan takut. Amin. Ya. Sekali lagi, COVID-19 ini hanyalah baru pemanasan untuk ujian iman kita. Ya, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, ada banyak hal-hal yang lebih dahsyat dari COVID ini. Ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, dan ada 7 cawan murka Allah. Semuanya ini berbicara tentang penghukuman dari Tuhan atas dunia ini. Ya, salah satu contoh di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai dengan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat. Saudara perhatikan, meterai yang keempat. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan apa? Kuasa
atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang buas yang di bumi. Jadi saudara, baru meterai keempat ini sudah terjadi satu peristiwa yang lebih dahsyat dari COVID-19. Saudaraku, ada kuda, katanya kuda hijau kuning yang di atasnya menunggang yang bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dia diberi kuasa untuk membunuh seperempat bumi. Ya, seperempat manusia di bumi ini. Katakanlah kalau hari ini penduduknya hampir 8 miliar, saudaraku. 7 miliar lebih. Ya, 1,5 miliar atau 1,8 miliar manusia akan mati ketika meterai keempat ini mulai dibuka, saudaraku. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, COVID-19 ini barulah sebuah pemanasan buat kita. Ya, kita belum sampai kepada akhir zaman. Kita baru memulai, saudaraku. Ya, baru mau akan masuk ke dalam akhir zaman. Sebabnya, mari kita sama-sama, saudaraku, tetap membangun, saudaraku, kesatuan, kesehatian, baik dalam keluarga, baik dalam komunitas sel. Kita saling membangun, saling menguatkan, saudaraku, supaya iman kita boleh terus bersama-sama Tuhan bertumbuh dan tetap kuat. Nasihat dari Yudas dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, nasihat dari Yudas adalah, mari kita terus bangun iman kita yang suci, ya, dan berdoalah, saudaraku, senantiasa di dalam Roh. Ya, Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa, karena mungkin kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, tapi Roh Kudus akan menolong kita berdoa, bersyafaat buat kita. Ayat 21-nya dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Dan yang ini juga, saudaraku, jangan lupa. Dikatakan, tunjukkanlah belas kasihanmu kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jadi saudaraku, sementara kita menjaga, memelihara iman kita, kita juga diminta untuk kita boleh menolong saudara-saudara kita yang ragu-ragu, yang khawatir, yang takut, saudaraku. Ya, tolong mereka, bawa mereka kembali kepada Tuhan, bawa mereka kembali kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan buat kita semua. Nah, akhir kata, saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari saya mengajak Bapak Ibu sepanjang minggu depan ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kita boleh mencari, saudaraku, ayat-ayat ya yang berisi janji-janji Tuhan, baik untuk kehidupan kita saat ini maupun untuk kehidupan kita nanti, saudaraku. Ya, kita baca, kita renungkan, kita deklarasikan, saudaraku. Ya, inilah the power of confession. Sesama anggota keluarga, ya, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, kita saling mengucapkan firman Tuhan. Juga kalau kita bisa berkumpul, kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman komsel, kita juga bisa mengucapkan firman Tuhan. Saudaraku, biar firman Tuhan mendatangkan iman bagi kita. Firman Tuhan menguatkan iman kita. Firman Tuhan membuat iman kita boleh tetap kuat sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Biar Tuhan Engkau menolong kami, untuk kami boleh lebih lagi mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh lebih lagi Tuhan mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus mengajar kami, Roh Kudus bawa kami ke dalam seluruh kebenaran yang Tuhan kehendaki buat kami. Dan kami bersyukur untuk semua yang kami boleh terima hari ini. Tuhan berkati setiap keluarga kami, Tuhan berkati setiap hubungan dalam rumah tangga kami, Tuhan berkati setiap komunitas kami, Tuhan. Bahkan Tuhan juga berkati negeri kami, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami, Tuhan.
Bapak Presiden Tuhan bersama dengan seluruh jajaran menterinya, dengan seluruh pejabat-pejabat negara ini Tuhan, dari provinsi, kabupaten, kota madya Tuhan, sampai kecamatan dan kelurahan. Tuhan, biarlah mereka sehati sepikir, biarlah mereka tetap sepakat Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan, melakukan hal-hal yang baik Tuhan, untuk bangsa ini Tuhan. Di dalam Tuhan hal mencegah Tuhan, dan merawat Tuhan, orang-orang yang terdampak Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua perlengkapan-perlengkapan yang sedang dipersiapkan. Tuhan pakai semua itu Tuhan, untuk boleh mendatangkan kebaikan, kesembuhan Tuhan bagi orang-orang yang sakit Tuhan. Dan juga Tuhan, semua Tuhan orang-orang yang sakit ini boleh mengalami juga keselamatan dari Tuhan. Keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berikan damai sejahtera juga buat mereka. Kami berdoa Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkatilah negeri kami Tuhan. Karena Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Indonesia adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Engkaulah yang berkehendak, Engkaulah yang berdaulat atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua orang percaya berkata, amin.